Halo semuanya, perkenalkan nama saya Peter Anderson Imawan. Saya dari kelas Ekonomi D, NIM saya 01060122100166. Kali ini saya akan menjelaskan poster saya, yaitu pengertian insentif ekonomi. Pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian insentif, tujuannya, dan masih banyak lagi. Yang pertama, pengertian insentif adalah menurut KKBI, insentif adalah tambahan atau bonus yang berbentuk uang, barang, kenaikan derajat, dan sebagainya, yang bertujuan untuk meningkatkan gairah kerja bagi para karyawan. Istilah lainnya yaitu uang perangsang yang dilakukan oleh sebuah perusahaan bagi karyawannya sebagai bentuk apresiasi. Lalu tujuan insentif adalah untuk meningkatkan produktivitas karyawan agar lebih bersemangat dalam bekerja. Lalu yang kedua, meningkatkan dalam prestasi bekerja sehingga dapat bekerja dengan lebih baik lagi. Lalu yang ketiga, sebagai tanda apresiasi dari perusahaan atas hasil kerja karyawannya. Yang terakhir, mendorong karyawannya untuk dapat berinovasi dan memiliki pemikiran yang berkembang yang sangat cepat daripada sebelumnya. Pemberian insentif itu berdasarkan kinerja maupun prestasi yang diperoleh karyawan. Kedua, efisiensi karyawan dalam bekerja. Yang ketiga, jabatan pangkat karyawan dalam perusahaan. Lalu yang keempat, keadilan dan kelayakan karyawan. Terus jenis-jenis insentif itu, insentif yang pertama, insentif finansial. Pemberian insentif dalam bentuk uang, namun tidak termasuk gaji utama. Pemberian insentif ini diberikan berdasarkan keuntungan yang perusahaan dapatkan, menyangkut kesejahteraan karyawan, jaminan hari tua, kesehatan, transportasi, dan lain-lain. Lalu insentif yang non-finansial. Insentif yang diberikan dalam bentuk selain uang, contohnya adalah kenaikan jabatan, lingkungan kerja yang baik, dan hubungan yang baik dengan atasannya. Lalu yang terakhir itu contoh-contohnya. Saya memiliki 3 contoh tentang insentif tersebut. Yang pertama, sebuah perusahaan milik ayah saya terdapat sistem insentif yang dimana sistem ini sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas kinerja karyawan tersebut. Karyawan yang sudah bekerja dengan baik dan dapat memenuhi kriteria pemberian insentif tersebut, maka mereka layak untuk menerima insentif tersebut. Insentif ini adalah termasuk non-finansial karena tidak diberikan uang atau berbagainya yang berbentuk angka. Lalu yang kedua adalah suatu perusahaan mengajak karyawannya untuk pergi berlibur ke suatu tempat karena pemilik perusahaannya berpikir bahwa karyawannya sudah selayaknya diberi insentif secara non-finansial, yaitu dengan cara berlibur. Ini juga termasuk seperti yang saya ucapkan non-finansial, seperti yang contoh pertama, karena tidak berupa angka. Lalu contoh yang terakhir itu sebuah perusahaan milik paman saya yang memberikan karyawannya mobil sebagai bentuk insentif karena kinerja karyawannya yang bagus serta karena lamanya bekerja di perusahaan tersebut. Sehingga paman saya menganggap bahwa karyawan ini layak untuk diberi insentif. Insentif ini termasuk insentif finansial karena dia diberikan mobil. Mobil itu tentu ada harganya, dan ini termasuk yang finansial. Mungkin itu saja
presentasi dari saya. Sekian, terima kasih.